Nomor urut 44. Baik Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya Fadila dari petugas KPP Pratama Magelang. Di sini Ibu dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Rina. Baik Ibu Rina. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi gini Bu, saya adalah pengusaha yang boiler. Ya. Berikut ada rincian pendapatan dan pengeluaran saya. Ya. Nah, di sini saya tuh mau membayar pajak, tapi saya masih kurang tahu nih berapa nominal yang harus saya bayar. Baik, saya cek dulu ya untuk pelaporan keuangannya. Iya, silakan. Oh, baik-baik. Berarti Ibu ini penghasilan brutonya 5 miliar ya, Bu? Iya, betul. Iya. Karena Ibu ini memiliki penghasilan bruto 5 miliar, saya jelaskan dulu apa itu NPPN. Baik Ibu, saya jelaskan terkait norma perhitungan. Norma perhitungan adalah pedoman yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung penghasilan itu mereka dalam 1 tahun pajak. Nah, NPPN ini biasanya digunakan oleh terkhusus wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto di bawah batas tertentu. Nah, karena Ibu ini sudah berpenghasilan bruto lebih dari 4,8 miliar, yaitu Ibu sudah menyentuh angka 5 miliar, jadi Ibu tidak bisa menggunakan NPPN, Bu. Ibu bisanya menggunakan pajak umum, perhitungan pajak umum ya. Nah, baik Ibu, dalam pengenaan taraf pajak umum, Ibu harus bisa membedakan mana beban deductible dan mana beban yang non-deductible. Beban deductible adalah beban yang bisa dikurangkan dalam laba penghasilan bruto yang nantinya akan mempengaruhi dalam perhitungan pajaknya, Bu. Nah, beban deductible ini yaitu beban-beban yang Ibu gunakan hanya khusus untuk usaha Ibu. Nah, beban non-deductible adalah beban yang tidak bisa dikurangkan untuk penghasilan brutonya, jadi tidak mempengaruhi perhitungan pajaknya. Nah, beban non-deductible ini yaitu beban-beban yang digunakan yang sifatnya pribadi Ibu. Baik Ibu, jadi biaya operasional yang sudah dikurangkan oleh koreksi fiskal menghasilkan angka 3 miliar 530 juta. Nah, kita kurangkan penghasilan bruto Ibu dengan biaya operasional yang sudah dikoreksi fiskal. 5 miliar dikurangi 3 miliar 530 juta menghasilkan angka 1 miliar 470 juta rupiah. Oke, apakah Ibu sudah kawin? Belum. Kalau punya tanggungan, apakah ada? Tidak. Tidak. Berarti Ibu termasuk golongan TK0 ya Ibu? Iya. Untuk PTKP-nya 54 juta rupiah. Kita kurangkan ya. Jadi menghasilkan angka 1 miliar 416 juta. Nah, karena ini adalah menggunakan tarif pajak umum, maka Ibu menggunakan pasal 17, pasal berlapis ya Ibu. Karena 1 miliar 416 juta itu termasuk lapisan 30%, kita menghitungnya dari 5%. Oke, 5% dikali 60 juta. 60 jutanya ini berasal dari maksimum di lapisan 5%. Jadi 3 juta ya Ibu. Lalu kita menghitung untuk lapisan 15%. 15% dikali 190 juta. 190 juta diperoleh dari 250 juta dikurangi 60 juta, menghasilkan angka 28 juta 500 ribu. Lalu kita menghitung lapisan ke 25%, yaitu sebanyak 250 juta. 250 juta diperoleh dari 500 juta dikurangi 60 juta dikurangi 190 juta, menghasilkan angka 62 juta 500 ribu. Lalu untuk 30%-nya yaitu 1 miliar 416 juta dikurangi 500 juta, yaitu 916 juta rupiah. Menghasilkan angka 274 juta 800 ribu. Lalu kita jumlahkan ya Ibu, 3 juta ditambah 28 juta 500 ditambah 62 juta 500 ditambah 274 juta 800 ribu rupiah, yaitu
368.800.000. Ini adalah PPh terutangnya. Nah, tapi Ibu sudah pernah melakukan kredit pajak ya, Bu? Betul? Iya, sudah pernah. Oke, berapa, Bu? 55 juta. 55 juta ya, Ibu. Nah, saya catat dulu. PPh terutangnya dikurangi oleh PPh 25 yang sudah dikreditkan. Jadi, adalah MP 313.800.000. Berikut adalah PPh 29 kurang bayar Ibu Rina. Gitu, Ibu. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Apakah Ibu bisa membantu saya untuk melakukan pembayaran pajaknya? Sama-sama, Ibu. Mari saya bantu, Bu. Mari. Antrian nomor A27. Silakan duduk, Pak. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Anton. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau konsultasi mengenai pembayaran pajak. Sebelum itu, boleh saya tanya dulu apa pekerjaan Bapak dan penghasilan-penghasilan yang Bapak peroleh? Saya sebagai pengusaha restoran yang sudah termasuk UMKM, dan ini Pak rincian pendapatan saya. Baik, saya lihat dulu. Jadi, Bapak ini sebagai pemilik UMKM dengan pendapatan brutonya 30 juta per bulan. Jadi, Bapak ini terkena tarif pajak final 0,5% untuk UMKM. Sebelum itu, saya jelaskan dulu apa itu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Jadi, undang-undang ini adalah peraturan yang disahkan pemerintah untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Nah, salah satu kebijakannya ini adalah pengenaan tarif final 0,5% untuk usaha mikro, kecil, dan menengah seperti yang Bapak miliki. Jadi, tarif itu hanya berlaku untuk UMKM dengan omset brutonya itu kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahunnya. Nah, peraturan ini, tarif ini 0,5% ini hanya berlaku selama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Jika Bapak sudah lebih dari 7 tahun, maka Bapak harus beralih ke skema pajak umum. Terima kasih, saya telah memahami semuanya. Baik, setelah itu saya bantu menghitungkan pajak yang harus Bapak bayar ya. Baik, jadi perhitungannya kita hitung dulu penghasilan bruto Bapak selama 1 tahun. Kan omset Bapak 30 juta per bulan. Nah, kalau setahun berarti 30 juta dikalikan 12 sama dengan 360 juta. Nah, untuk pengeluaran usaha seperti gaji pegawai, bahan baku makanan, biaya listrik dan air itu tidak diperhitungkan untuk tarif final UMKM ini. Begitu juga dengan penghasilan tidak kena pajak, juga tidak ikut diperhitungkan. Nah, jadi pajak terutang sebesar 0,5% dikalikan 360 juta rupiah. Pajak terutang Pak Anton selama 1 tahun itu 1.800.000 rupiah. Namun Pak Anton bisa membayarnya secara bulanan.
Jadi 1.800.000 rupiah dibagi dengan 12. Hasilnya yaitu 150.000. Nah, pelaporan omset bulanan yang diperoleh Pak Anton ini harus dilaporkan melalui SPT Masa Pajak. Untuk pengeluaran usaha ini juga perlu dicatat, namun hanya sebagai bahan evaluasi UMKM yang Bapak miliki. Jadi Bapak harus membayar pajak secara bulanan sebesar Rp150.000. Baik, terima kasih Pak. Apakah Bapak bisa membantu mengurus pembayaran pajak saya? Sama-sama Pak, mari saya bantu.